Kehadiran PBB hari ini apa? Ya, untuk kehadiran kami dari Kapolres Batak Bersatu hari ini dengan tujuan ingin melawan intoleran yang ada di Kota Depok. Orang sudah mencoba berbuat baik, menyumbangkan 2 masjid kepada kalian. Mau beribadah di rumah kalian larang. Ya, shalom bagi kita semua. Kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup trending akhir-akhir ini, yaitu terkait intoleran, dan di mana ada satu organisasi yang menanggapi hal ini, yaitu PBB, Pemuda Batak Bersatu. Mereka siap melawan kelompok-kelompok intoleran ini apabila mereka terus-menerus melakukan tindakan intoleran, ya teman-teman ya. Dan juga ada beberapa pihak lainnya yang menanggapi hal ini, termasuk keluarga yang berduka kemarin, teman-teman, yang dimana dilarang untuk mengadakan ibadah penghiburan di rumah duka. Nah, teman-teman, sebelumnya kita akan mendengarkan videonya yang berikut ini. Kehadiran PBB hari ini apa? Ya, untuk kehadiran kami dari Kapolres Batak Bersatu hari ini dengan tujuan ingin melawan intoleran yang ada di Kota Depok. Sebenarnya kami dari Kapolres Batak Bersatu yang notabene ormas ini atau perkumpulan kami ini adalah perkumpulan yang terdiri dari beberapa agama dan tidak didominasi oleh satu agama. Kami dari Kristen ada, dari Muslim ada, dan beberapa agama yang ada di Indonesia ini kita ada. Pada prinsipnya kami hanya mau mempertahankan bahwa Depok ini harus menjadi kota yang saling menghargai di antara umat beragama, dan pada prinsipnya kami menentang kegiatan yang terjadi tadi malam terkait intoleran yang ada di Kota Depok. Sekarang situasinya gimana ya, Pak? Untuk saat ini situasi yang terjadi sudah mulai kondusif. Dari pihak aparatur keamanan sudah mengetahui, dan dari pihak keluarga juga sudah berdamai, mungkin ya bahasanya berdamai, tapi kami dari pihak Pemuda Batak Bersatu tetap harus mempertahankan bahwa tidak boleh ada intoleran, terkhusus di Kota Depok. Udah ada permintaan maaf nih? Permintaan maaf dari aparatur pemerintah, mungkin dalam hari ini RT, RW, Lurah, yang saya dengar sudah ada. Tapi proses hukumnya kalau menurut hemat kami ini harus terus berjalan supaya situasinya semakin kondusif adanya. Kalau Abang tadi melihat sebenarnya di Depok ini kan miniaturnya Indonesia ya. Seperti apa sih harusnya di Depok ini terkait masalah kerukunan agama itu? Depok ini harus menjadi contoh untuk bagi masyarakat banyak terkhusus di Indonesia. Karena menurut saya Depok ini kan kita terdiri dari beberapa suku bangsa, mungkin semua elemen-elemen dari kesukuan juga ada di Kota Depok. Jadi Depok ini juga baru-baru ini juga mendapatkan julukan ya sebagai kota anti intoleran. Jadi itu yang harus kita pertahankan sebenarnya di Kota Depok ini. Ya. Harapannya supaya kejadian seperti ini inilah menjadi yang terakhir kali terjadi di Kota Depok dan di kota-kota lain. Itu harapannya. Kalau Abang lihat Bang kejadian kemarin itu dampaknya seperti apa? Dampaknya sebenarnya kan ini akan mencederai hati ya, mencederai perasaan dari saudara-saudara kita yang menganut agama Katolik. Karena yang dilarang itu prosesnya mau melakukan misa untuk almarhum, untuk mendoakan atau menyemayamkan jenazah. Itu yang dilarang. Jadi perlu ada semacam sosialisasi atau apa gitu Bang dari pihak pemerintah? Nah, sosialisasi sebenarnya inilah pentingnya pihak pemerintah ya, perlu melakukan sosialisasi terhadap aparatur pemerintah, mungkin dari tingkat RT, RW, Lurah, kan gitu. Jadi itu harus diberikan pemahaman bahwa memang Indonesia ini anti intoleran sebenarnya, dan tidak boleh terjadi kembali di Kota Depok terkhususnya. Ya, Ketua, makasih banyak semuanya, makasih. Dengan tanahnya. 2 masjid buat kalian beribadah dengan tanahnya. Masih kalian larang untuk beribadah. Bangsat kalian, gak punya otak kambing kalian semua. Dongo, makan rumput, otak kambing kamu semua itu. Kambing tuh makan rumput, dongo kalian semua. Orang sudah mencoba berbuat baik,
menyumbangkan 2 masjid kepada kalian. Mau beribadah di rumah kalian larang. Yang satunya mau beribadah kematian. RT gila. Otak kambing itu RT. Otak kambing itu RT. Dongo itu RT. Kalau ada orang kalian yang mati, bisa nggak gue tendang-tendang itu orang-orang yang beribadah, yang sedang mendoakan itu orang mati? Mau nggak kalian? Gue datang ke tempat kalian, gue tendang-tendangin itu yang sedang berdoa. Mau nggak kalian? Bangsat kalian semua itu. Kambing otaknya kalian. Otak dongo. Berakhir damai ketika sudah tidak dilaksanakan. Bangsat kalian. Berakhir damai ketika sudah tidak dilaksanakan ibadah. Baru kalian minta maaf. Otak kambing kamu. Curang dan dongo. Tahu? Pak Deddy Mulyadi, jangan buang muka. Jangan sok nggak tahu. Anda nyebar-nyebar duit buat orang miskin di jalan-jalan, dikontenin. Hah? Supaya dapat perhatian KDM. Tapi intoleransi di kota Anda, di Jawa Barat, Anda gubernurnya. Anda buang muka soal itu. Tidak berguna konten-konten Anda yang nyebar-nyebar duit. Dikontenin di depan kamera. Kalau Anda tidak peduli dengan intoleransi yang baru saja terjadi, orang mati mau berdoa, keluarganya nggak boleh. Itu sudah keterlaluan KDM. Di mana Anda? Kalau giliran orang mengeluh susah, Anda datengin mereka. Anda kasih duit di depan kamera. KDM, tadinya saya respect dengan Anda. Saya respect sekali dengan Anda. Tapi kenapa begini? Prabowo, ini zaman Anda Pak Prabowo dan Menteri Agama. Kalian nggak peduli dengan intoleransi. Hah? Bangsat kalian semua memang. Bangsat kalian membiarkan intoleransi terus terjadi. Jadi selamat sore Bapak Dewan dan Pak Lurah, Mbak Binsa dan Pak Indra. Perkenalkan, nama saya Dion Sihotan, adik kandung dari almarhum yang wafat kemarin pagi. Nah, kronologis kejadian yang tadi malam adalah sebagai berikut. Keluarga sudah merencanakan di sore hari akan ada kebaktian, namanya Misa Requiem dalam agama Katolik. Nah, sebelum jam 7 kami sudah koordinasi dan katakanlah memberitahukan kepada pihak-pihak yang berwajib, katakanlah dalam hal ini Pak RT dengan Pak RW, dan sudah oke, gak ada masalah. Makanya kami sore hari mendatangkan Romo yang petugas pejabat di gereja Katolik untuk memimpin perayaan Ekaristi atau ibadah. Nah, tetapi sebelum itu ada komunikasi dengan keluarga, dengan Pak RT bahwa kebaktian akan segera dimulai. Ternyata jawaban dari Pak RT kebalik dengan apa yang diizinkan sebelumnya, diminta pemberitahuan sebelumnya. Tidak boleh mengadakan ibadah di rumah itu. Nah, alasannya apa? Kami sudah sepakat dengan alim ulama di daerah ini bahwa kebaktian itu tidak boleh dilaksanakan di sini. Itu kesepakatan kami. Jadi artinya kami tanya bagaimana kalau kami lanjutkan. Nah, mereka Pak RT memang pribadi yang ngomong ya via telepon. Kami tidak ada fotonya, tapi intinya adalah bahwa kami kalau dilanjutkan, kami tidak bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa nanti. Nah, ini membuat kami trauma. Karena apa? Karena 10 tahun sebelumnya di tempat yang sama terjadi kejadian yang jauh lebih ekstrim. Ekstrimnya kenapa? Karena kebaktian itu sudah berlangsung di tengah jalan. Kemudian tiba-tiba datang segerombolan orang membawa senjata-senjata dan teriak-teriak, bubarkan, stop dan seterusnya. Kami trauma dengan itu. Kami waktu itu bernegosiasi dengan mereka, pokoknya tidak boleh, bubar semua, tidak boleh dilanjutkan. Bahkan makanan pun silakan bawa masing-masing ke rumah masing-masing gitu. Nah, berdasarkan pengalaman itu kami pun trauma ya, kami tidak mau terulang untuk kedua kalinya. Makanya tadi malam juga kami bernegosiasi dengan baik, katakanlah minta izin pada akhirnya untuk dilanjutkan. Tetap tidak boleh. Padahal sebetulnya kalau menurut pemahaman kami sampaikan itu juga bahwa ibadat atau kebaktian seperti ini adalah sesuatu yang wajar, yang boleh bebas dilakukan oleh siapapun, kelompok agama apapun, dimanapun, sejauh tidak mengganggu lingkungan. Itu poinnya. Nah, tapi Pak RT kemarin dengan motor mengatakan tidak boleh. Saya tidak bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa.
Nah, itu intinya. Jadi pada akhirnya kami karena tidak mau terjadi keributan, karena ini acara duka, ya acara duka yang kami tidak mau dinodai oleh keributan yang tidak perlu. Akhirnya kami dengan legowo mengatakan sudah kita stop. Bahkan doa-doa biasa yang sifatnya lebih adem, lebih kalem tidak dilakukan untuk menghindari supaya tidak terjadi keributan. Karena nadanya sudah ada semacam ancaman lah kalau kami kami sudah trauma sebelumnya. Begitulah kejadiannya tadi malam itu. Akhirnya dengan legowo kami semua kami umumkan kepada jemaat yang hadir di situ bahwa kebaktian tidak jadi dilaksanakan. Kita mohon maaf kepada pihak keluarga, mohon maaf kepada semua yang hadir bahwa kita tidak akan melanjutkan acara kebaktian. Tinggal doa di depan jenazah, doa pribadi yang sifatnya lebih kalem, lebih lembut dan tidak menimbulkan kebisingan apapun. Kira-kira begitu kronologisnya tadi malam. Saya hanya mengikuti tadi malam saja. Nah, tadi pagi rupanya ada tidak lanjut. Kalau salah tadi malam juga ada beberapa utusan dari pihak kantor wali kota ya, atau dari mana yang tadi malam datang katanya silakan dilanjutkan begitu. Tetapi informasi itu datang sudah hampir tengah malam juga, sudah larut malam, tidak mungkin dilakukan karena sebelumnya kami sudah ambil keputusan supaya tidak menemukan kegaduhan lagi di tempat ini. Kami pindahkanlah ke tempat ini ke yayasan YRCT gitu, bahwa rumah duka akhirnya dipindahkan ke sini. Di sini kita boleh melakukan kebaktian, kegiatan apapun yang sifatnya untuk menghormati almarhum ini. Kira-kira begitulah kronologisnya. Jadi tadi pagi sudah ada kami pihak keluarga sudah menyatakan bahwa kami menerima tadi pagi pihak nggak tahu dari wali kota dari mana itu yang datang meminta maaf ya, Pak Lurah kalau salah juga ya. Tadi pagi minta maaf dan kami dengan legowo memaafkan kejadian itu. Sudah clear sebetulnya ya. Kami tidak mau ribut-ribut dengan itu. Hanya saja yang mau saya tekankan di sini adalah bahwa poinnya alasan penolakan itu, pelarangan itu, kalau boleh saya definisikan pelarangan pada akhirnya adalah sangat tidak berdasar dan tidak masuk akal. Ya, hanya nggak tahu alasannya apa gitu loh. Pokoknya tidak boleh. Kami sudah sepakat dengan ahli ulama dan segala macam tokoh-tokoh yang ada di daerah ini tidak boleh. Itulah kata kuncinya. Karena itu kami merasa tidak mau ribut gitu loh. Jadi artinya dengan kedatangannya Pak Lurah tadi pagi dengan beberapa orang minta maaf kepada keluarga dan kami memaafkan gitu loh secara sebagai umat beragama dan sebagai sesama manusia, sesama yang anak bangsa, kita tidak boleh bermusuhan. Itulah poinnya. Jadi itu videonya yang sudah kita dengarkan dari beberapa cuplikan video. Dari cuplikan yang pertama ini pernyataan dari organisasi PBB teman-temannya, atau Pemuda Batak Bersatu, yang dimana mereka siap bersatu untuk melawan kelompok intoleran ini. Kenapa? Karena memang mereka punya tujuan supaya kota Depok ini benar-benar terjaga toleransinya. Dan mereka ini adalah anti terhadap kelompok-kelompok intoleran ya. Jadi jangan dibiarkan ya, jangan dibiarkan kelompok-kelompok ini menyebar luas kemana-mana ke kota-kota lain. Nanti mereka ada di sana ya, harus dihentikan. Yang menjadi pesannya yang disampaikan oleh PBB ya, semoga ini yang terakhir kalinya terjadi di Depok ini teman-teman ya, dan juga di beberapa daerah, di daerah manapun itu, inilah yang terakhir kali, khususnya di Indonesia. Jangan sampai terulang lagi. Dan menurut mereka ya, sekalipun mereka atau pelaku-pelaku intoleran ini mereka sudah mendatangi keluarga dan mereka meminta maaf kepada keluarga yang menjadi korban dari tindakan intoleran mereka teman-teman, sehingga sampai dibatalkan ibadah dan doa pada saat itu, dan yang dilaksanakan adalah hanya doa di depan atau di samping jenazah dengan doa yang tidak bersuara, tetapi doa di dalam hati saja. Cukup mengerikan ya kelompok-kelompok intoleran ini. Jadi harapan mereka ya supaya jangan terjadi lagi. Itu yang merupakan harapan dari organisasi PBB. Karena kalau dibiarkan ini teman-teman dan tidak ditindak tegas oleh pihak penegak hukum, maka percayalah bahwa ke depan akan terjadi hal yang serupa. Oke teman-teman, dan kita masuk kepada cuplikan yang kedua, seorang bapak-bapak tadi yang memberikan respon karena dia mendengarkan kemarin bahwa ada developer perumahan yang dimana di dalam perumahan itu terjadi juga tindakan intoleran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan
warga sekitar teman-temannya, sehingga beritanya atau informasinya dan juga menurut penjelasan dari seorang pendeta yang merupakan developer itu, dia mengatakan bahwa ya dia sudah mempersiapkan tanah dan juga mempersiapkan membangun rumah ibadah kepada mereka, 2 rumah ibadah atau masjid yang dibangun oleh developer atau pendeta Marudut teman-temannya, sehingga dia berpikir bahwa kalau saya sudah memberikan ini kepada mereka, maka tidak akan bermasalah dengan rumah ibadah Kristen yang akan dibangun di perumahan tersebut. Tetapi teman-teman tahu apa yang terjadi? Itu berbalik arah teman-teman. Kebaikannya itu dibalas dengan air tuba teman-teman ya, yang memang begitu pahit kelakuan kelompok-kelompok intoleran ini teman-teman, yang dimana sudah diberikan tanah dengan sukarela oleh developer dan juga dibangun rumah ibadah untuk mereka, tetapi mereka tidak tahu malu, mereka tidak tahu berterima kasih teman-teman, yang seharusnya mereka bersyukur ya. Jadi kita ini jangan kita berpikir ketika kita sudah melakukan kebaikan kepada mereka, jadi kita berpikir bahwa ini meluluhkan hati mereka dan mereka tidak akan berbuat tindakan intoleran. Tidak menjamin teman-teman. Ya, tidak menjamin. Buktinya apa? Ya terjadi sekalipun mereka sudah ditolong, sudah dibantu, ya, tapi apa yang terjadi? Mereka menyerang balik, teman-teman ya. Jadi mereka membalas kebaikan itu dengan kejahatan-kejahatan di dalam hati mereka. Ya, sehingga mereka di beberapa waktu yang lalu turun untuk demo dan mereka melarang untuk tidak melakukan ibadah apapun di perumahan tersebut, dan terlebih-lebih rumah doa yang sudah ada itu dilarang untuk dibangun dan mereka memintai izin teman-teman ya. Sebenarnya masalahnya sekali lagi itu bukan karena masalah izinnya, sekalipun ada izinnya mereka pasti akan berteriak untuk mencabut izinnya ya. Apa masalahnya dan apa alasannya kenapa mereka ketakutan khawatir? Ya seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, karena iman mereka setipis tisu teman-teman ya, dan mereka tidak tertahankan ya, tidak tertahankan oleh guncangan-guncangan hadirnya gereja-gereja di tengah-tengah mereka. Mereka takut kalau saudara seimannya, seisi keluarganya itu masuk gereja dan kemudian murtad. Itu yang mereka takutkan, dan kemudian dari ketakutan mereka itulah timbul sentimen di dalam hati mereka, timbul sentimen kebencian terhadap agama kaum minoritas khususnya Kristen. Nah teman-teman, dan kita juga sudah melihat bagaimana tadi seorang bapak-bapak dia ngamuk marah ya, bahkan dia memberikan peringatan kepada gubernur KDM. Ya kalau boleh harapan kita kepada gubernur Kang Deddy Mulyadi ini memberikan perhatian khusus. Jangan hanya taunya membuat konten kemudian membantu orang, memberikan uang di depan kamera kepada orang, itu tujuannya apa? Ya untuk menaikkan elektabilitas. Ya, jadi harapan kita berikanlah sesuatu dan tolonglah orang yang membutuhkan dengan tulus ikhlas ya. Jadi yang seharusnya ini menjadi perhatian khusus bagi gubernur ya Kang Deddy Mulyadi, tetapi kita kurang tahu bagaimana nanti akhir dari kasus-kasus ini teman-teman. Apakah ada perkembangan secara hukum atau proses secara hukum, atau hanya berdamai saja di atas kertas atau di atas materai 10.000 ya. Jadi harapan kita kepada Pak Kang Deddy Mulyadi supaya ini benar-benar membersihkan Jawa Barat dari kelompok-kelompok intoleran ini. Jadi kita sudah melihat bagaimana pernyataan dari keluarga yang berduka tadi dari cuplikan video terakhir teman-teman. Ya mereka sudah memaafkan ya. Kita tahu bahwa ini sudah budaya kelompok-kelompok intoleran ini. Kalau sudah masuk ke proses hukum, sudah dilaporkan dan mereka tiba-tiba minta maaf, salah paham dan lain sebagainya ya. Mereka ketika melakukan tindakan intoleran itu, mereka tidak berpikir bahwa yang mereka lakukan itu adalah pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi setelah mereka melakukan dan kemudian ada yang melaporkan kelakuan-kelakuan mereka ini kepada pihak penegak hukum, sehingga mereka merasa bersalah. Nah ini kan konyol teman-teman ya. Harusnya sebelum kamu melakukan sesuatu, ya harus pikir dulu, ini salah atau tidak, ini melanggar hukum atau tidak.
ya, karena kita dengar dari pernyataan keluarga yang berduka bahwa awal-awalnya sudah mereka sampaikan kepada RT, dan RT setuju untuk mengadakan ibadah atau doa di rumah duka, ya. Tetapi pada endingnya apa yang terjadi? Ditelepon balik lagi sama RT. Dia memperingatkan supaya jangan diadakan ibadah doa di sana. Karena kalau terus dipaksakan untuk diadakan ibadah di rumah duka itu, maka dia tidak bertanggung jawab apabila ada sesuatu yang terjadi yang tidak diinginkan, teman-teman, ya. Dan dia sudah menyampaikan bahwa pelarangan itu atas kesepakatan mereka dengan ulama-ulama tertentu, ya. Alasannya untuk melarang untuk tidak beribadah itu tidak ada, dan tidak ada dasar, ya teman-teman, yang bisa membenarkan, yang bisa disetujui dari pelarangan mereka. Ya, karena mereka hanya kesepakatan dengan oknum-oknum ulama tersebut, tidak jelas alasannya apa, ya teman-teman. Jadi harapan kita, teman-teman, ya, daerah manapun di seluruh wilayah Indonesia, ya kita harus siap melawan tindakan-tindakan kelompok intoleran ini. Ya, supaya kita jangan terpecah belah. Kita tetap menjaga kesatuan bangsa kita. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.